Hello everyone, my name is Gilbert Jackson Sinaga. Here I'm going to present you my ANTLER 4 small results. For a quick summary, I have implemented Gara class syntax with ANTLER 4 with the goal that is supporting class definition and object instantiation. I implemented in Go. So for grammars, I separated two files, that is Gara Lexer and Gara Parser, and it supports the following functions, but these are just some of them, not all. I also implemented visitor-based parser in Go, so it handles class function declarations, variable declaration, object creation, and field assignment, and print statements. It also captures errors via custom error listener. So let's just get into it. Here's the Gara Lexer. Here's the one. Jadi ada white space yang bakal di skip, kemudian ada new line, lalu ada comments, kemudian ada beberapa token dan keyword, kemudian ada identifier, lalu number dan string. Kemudian ada fragment yang digunakan dalam string tersebut. Kemudian ada Gara parser. Di sini kita gunakan dalam program main entry-nya itu adalah statements dan AOV. Kemudian di sini ada statement ada beberapa, ada class declaration, ada private block, dan lain-lain. Dan di sini saya mendeklarasikan kelas dan juga ada fungsi inheritance. Kemudian ada block, ada private block, lalu ada expression dengan beberapa rules-nya. Kemudian ada juga expression list, assignment list, assignment. Kemudian ada IFR assignment, ini untuk misalnya seperti memanggil metode kelas menggunakan dot. Kemudian ada variable declaration, ada print statement, primary expression, wider identifier, ini untuk menginclude keyword sebagai identifier, beberapa keyword. Kemudian ada literal, ada constructor yang menggunakan keyword baru, ada anonymous function, ada name function, formal parameters, function call, class identifier, callable function, expression, return statement, dan array literal. Kemudian kita bisa generate parsernya menggunakan dua command ini. Jadi pertama di generate lexernya terlebih dahulu, kemudian parsernya. Jadi semuanya dimasukkan dalam folder parser. Di sini kita bisa lihat ada prioritasnya. Yang pertama adalah WS dan terakhir ada string untuk prioritas dari tokennya. Kemudian ada base listener dan ada visitor, tapi kita di sini menggunakan visitor karena menurut saya lebih fleksibel dibandingkan dengan listener. Oke, masuk ke main.go. Di sini saya beberapa saya ada override untuk dari Gara visitor itu sendiri. Di sini saya cek depth-nya untuk jika kemudian hari ada keperluan untuk debugging, dan juga bakal untuk sebagai evaluatornya di kemudian hari. Oke, di sini juga ada error listener untuk mengecek errornya. Nah, di sini di mana handler itu bekerja. Jadi inputnya sebagai string, masukkan dalam handler.new input stream, kemudian di lexing, kemudian dijadikan token, kemudian di passing ke parsernya. Nah, di sini di lesson untuk errornya. Lalu kemudian dibuat
parser tree tersebut. Nah, ini adalah test case-nya. Oke, mungkin kita langsung saja jalankan. Nah, kita bisa lihat bahwa parsernya berjalan dengan sukses. Jadi ini bentuk ketika dia sudah diparse. Jadi belum ada space atau bagaimana karena rules dari handler for itu sendiri seperti itu. Mungkin kita coba tes kalau misalnya ada sintaks yang belum didefinisikan. Kalau saya sebenarnya sudah definisikan di structuring di sini, coba misalnya. Hmm, tuh. Oke, sukses juga. Tapi coba kita buat titiknya 3. Nah, parser error. Selain dari sini, kita bisa juga cek menggunakan handler lab. Saya sudah masukkan lexer rule-nya dan parsernya juga di sini. Dan juga kode dari Gara itu sendiri. Coba kita run. Um, nah, kita bisa lihat hierarkinya dari program 1, kemudian statement 1. Kita bisa lihat ini ada statement satunya, ada class declaration, benar. Kemudian kita bisa lihat di sini ada statement 1, statement 4. Ini berarti role-nya. Kalau misalnya statement 4, dia itu adalah 1, 2, 3, 4, name function declaration. Dan demikian juga statement 1 adalah class declaration. Kita bisa lihat lebih lengkap di sini juga ada hierarkinya dan profilernya untuk melihat performanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.